Assalamualaikum, selamat datang di Astobin Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 semester 1, bab pertama, Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam. Pembaharuan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid, yakni serangkaian upaya untuk menyesuaikan pemahaman atas Al-Quran dan As-Sunnah terhadap perkembangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gerakan pembaharuan Islam tidak bermaksud untuk mengubah aturan dan tuntunan Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Akan tetapi, gerakan pembaharuan ini mencoba untuk menyelaraskan pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis dalam upaya untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung sejak lama, yakni sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam, setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslimin akan segera mencari jawabannya dengan berijtihad melalui metode ijma, qiyas, dan sebagainya, dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki agamanya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi sebenarnya, pembaharuan Islam bukanlah suatu hal yang baru. Namun penggunaan istilah pembaharuan sendiri baru populer pada awal abad ke-18, saat munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir, sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang latar belakang terjadinya gerakan pembaharuan Islam atau modernisasi Islam. Secara garis besar, terdapat 4 alasan yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam, di antaranya. Yang pertama, kejumudan kaum muslimin. Jumud atau stagnan yang dialami kaum muslimin telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi, terapan, dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Faktor yang kedua adalah terpecah belahnya persatuan umat Islam. Perpecahan umat Islam memang sudah terjadi mulai sejak sepeninggalan Rasulullah SAW, dan peristiwa yang paling fenomenal adalah terbentuknya kelompok Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa besar lainnya, seperti tragedi Karbala, konflik Sunni Syiah di setiap kepemimpinan dinasti-dinasti Islam, serta perebutan Mesir oleh dinasti Mamluk dan pendukung Ali Pasha. Faktor yang kedua adalah terjadinya kontak dengan negara Barat. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Sebelum periode modern, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya telah terjadi, terlebih antara kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daratan Eropa dengan beberapa negara Barat. Namun kontak kebudayaan semakin intens terjadi ketika jatuhnya kekuasaan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis, dan peperangan antar kerajaan Utsmani dengan negara Eropa lainnya, di mana pada masa-masa sebelumnya kerajaan Utsmani selalu menang, namun saat itu mengalami kekalahan. Dan faktor yang keempat adalah upaya untuk menjawab dan menandingi tantangan kemajuan dari Barat. Bangsa Barat atau Eropa telah mengalami perkembangan pesat yang termotivasi oleh kekalahan telak mereka terhadap kaum muslimin di masa lalu. Mereka pun mulai membenahi pendidikan, yang kemudian dikenal dengan istilah revolusi pendidikan pada abad ke-16. Revolusi pendidikan ini dilanjutkan dengan kegiatan riset dan penelitian, serta semakin digencarkan dengan didirikannya The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Kemudian, aplikasi dari teori-teori baru dan hasil-hasil penelitian tersebut diterapkan dalam bentuk mesin-mesin pendukung industri, hingga muncullah gerakan revolusi industri di Barat pada sekitar abad ke-17 dan 18. Revolusi industri menimbulkan terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.
Pembahasan yang ketiga adalah tentang tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Tokoh pembaharuan Islam yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ali Pasha adalah seorang pembaharu Islam pada abad ke-19 hingga abad 20. Ia adalah seorang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modernisasi di Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan upaya-upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi, ketika Muhammad Ali Pasha masuk dalam dinas militer. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan Mesir setelah tentara Perancis kembali ke Eropa pada tahun 1801 Masehi. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh Mesir. Ia menjadi wakil resmi Sultan Kerajaan Utsmani di Mesir. Sektor yang pertama dikembangkan oleh Ali Pasha adalah militer. Menurut Muhammad Ali Pasha, kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah mengubah sistem militer. Untuk mewujudkannya, Ali Pasha berupaya untuk memodernisasi tentara Mesir dengan beberapa langkah seperti pengiriman tentara untuk belajar di Eropa, mengundang kolonel Prancis bernama Seif yang kemudian memeluk Islam dan diganti namanya menjadi Sulaiman Pasha. Dan yang ketiga, Ali Pasha juga mengimpor senjata perang dari Inggris dan Jerman. Sektor selanjutnya yang dikembangkan oleh Muhammad Ali Pasha adalah pendidikan. Untuk memajukan kecerdasan bangsa Mesir, Ali Pasha melakukan pengembangan sektor pendidikan berupa mendirikan Kementerian Pendidikan pada tahun 1815 Masehi, mendirikan sekolah militer pada tahun yang sama, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran 1827 Masehi, sekolah apoteker 1829 Masehi, sekolah pertambangan 1834 Masehi, sekolah pertanian 1836 Masehi, dan sekolah penerjemah 1836 Masehi. Selain itu, Ali Pasha juga mendatangkan tenaga pengajar dari Eropa, terutama Prancis, Inggris, dan Italia. Sedangkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat, Muhammad Ali Pasha mengirim beberapa pelajar terbaiknya ke luar negeri. Begitu pula dengan para cerdik pandai yang dipimpin oleh Rifa'ah atau Tawi. Berbagai ilmu pengetahuan dipelajari mereka, seperti politik, filsafat, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga memperhatikan perkembangan dalam sektor pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Muhammad Ali Pasha menyuplai para petani dengan bibit-bibit pertanian terbaik, alat-alat pertanian dan pupuk dari Eropa untuk dikembangkan oleh para petani. Adapun dalam berbagai bidang industri, pabrik yang berhasil didirikan antara lain seperti pabrik besi, pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun, dan pabrik kaca. Dengan beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha, Mesir telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang, meskipun mungkin usahanya itu belum mampu menandingi kejayaan bangsa Eropa. Namun, setidaknya ia telah menunjukkan prestasi yang gemilang terhadap pembaharuan di Mesir. Tokoh pembaharuan Islam selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani lahir di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul, Turki, pada tahun 1897. Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam setidaknya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya, dan yang kedua, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis, mensucikan diri, serta berupaya untuk memajukan kesejahteraan bersama. Al-Afghani juga berpendapat bahwa umat Islam seharusnya mengembangkan ilmu pendidikan umum, karena menurutnya Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan zaman. Beberapa ide dan pemikiran-pemikiran Al-Afghani dalam bidang politik di antara lain sebagai berikut. Bentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat, dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku.
Selanjutnya adalah sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan otokratis, tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya dimiliki para raja atau kepala negara untuk bertindak dan tidak diatur oleh undang-undang. Karena itu, Al-Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Yang selanjutnya adalah solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun masih dalam jajahan bangsa Barat. Gagasannya ini dikenal dengan sebutan Pan-Islamisme. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam. Kerjasama itu menuntut adanya rasa tanggung jawab bersama dari tiap negara terhadap umat Islam di mana saja mereka berada. Tokoh pembaharu Islam yang selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir pada tahun 1849. Ia merupakan murid sekaligus rekan seperjuangan Jamaluddin Al-Afghani. Ia yang merasa sesuai dengan pemikiran dan cara mengajar Jamaluddin Al-Afghani akhirnya menjadi pelopor penyebaran pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di kampus Al-Azhar Kairo. Mereka juga pernah menerbitkan tulisan berupa majalah dengan nama Al-Urwatul Wuthqa. Muhammad Abduh memiliki perjalanan panjang sebagai seorang pembaharu, mulai dari bekerja sebagai dosen di Mesir hingga harus diasingkan 2 kali ke Beirut karena tertuduh melawan pemerintah, hingga dilarang mengajar dan diangkat menjadi seorang mufti Mesir. Kisah perjalanan hidup Muhammad Abduh diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakirat Al-Imam Muhammad Abduh, karya muridnya, Muhammad Rashid Ridho. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Muhammad Abduh untuk memodernisasi Islam pada masa itu diantaranya menentang pemerintah yang tidak adil pada tahun 1882 yang menyebabkan dia harus diasingkan ke Beirut. Selanjutnya, mengubah pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Ini ia lakukan ketika ia menduduki jabatan sebagai mufti Mesir. Hakim pada masa itu berpendapat bahwa mereka hanya bekerja untuk kepentingan negara dan mengesampingkan kegiatan mencari kepastian hukum. Namun bagi Abduh, seorang mufti bukan hanya bekerja pada negara, tetapi juga pada masyarakat luas. Langkah yang ketiga adalah membangun organisasi Islam yang diberi nama dengan Al-Jamiah Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu, Muhammad Abduh juga memiliki 3 agenda pembaharuan, diantaranya purifikasi, yaitu pemurnian ajaran Islam, merupakan fokus perhatian serius Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Dalam pandangan Muhammad Abduh, seorang muslim wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah reformasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas Al-Azhar Kairo, tempat ia menimba ilmu. Muhammad Abduh mengatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab, namun juga kewajiban belajar untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern serta sejarah dan agama bangsa Eropa yang diketahui orang banyak, agar mereka tidak ketinggalan dan ikut berkembang sebagaimana berkembangnya bangsa Eropa. Dan yang terakhir adalah pembelahan atas Islam. Karya Risalah At-Tauhid yang ditulis oleh Abduh dimaksudkan untuk mempertahankan jati diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing dalam paham keislaman merupakan bukti bahwa ia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Muhammad Abduh tidak pernah menaruh perhatian terhadap paham-paham filsafat anti-agama yang saat itu marak di Eropa. Dia lebih tertarik memperhatikan serangan-serangan terhadap agama Islam dari sudut keilmuan.